hanya saja derajat yang tinggi, martabat dekat, kedudukan dekat dari Allah itu bisa diraih ya, atau hanya bisa diraih dengan iman yang kokoh, ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, yang murni. Nah, sudah ditegaskan di sini bahwasanya derajat yang tinggi, martabat dekat dengan Allah tidak bisa diraih hanya dengan nasab anaknya orang alim fulan atau wali fulan, tapi bisa diraih derajat yang tinggi, martabat dekat dengan Allah itu dengan pertama iman yang kokoh. Iman yang kokoh bisa menjadikan ia yakin. Ketika masuk dalam yakin, imannya tidak bisa digoncang dengan badai keraguan atau apapun. Sebagaimana putra Nabi Nuh, anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, ulul azmi, tapi karena tidak beriman, maka kemuliaan, kedudukan yang tinggi dimiliki oleh bapaknya nggak bisa turun kepadanya. Walaupun ia adalah anaknya Nabi dan Rasul, tapi karena tidak beriman, maka kemuliaan bapaknya, kedekatan bapaknya dengan Allah nggak bisa sampai kepadanya. Kalau dia beriman, mungkin manfaat dari kedekatan bapaknya kepada Allah, kedudukan tinggi bapaknya bisa sampai kepada dia. Seperti dalam cerita anak yatim dalam surat Al-Kahf, tentang rumah yang mau roboh. Sama Khidir alaihissalam, rumah yang roboh tadi itu direnovasi, dibenarkan. Karena kalau roboh, hartanya dua anak yatim akan nampak, terlihat, akan diambil orang. Dibenarkan. Nah, itu diceritakan alasannya adalah abuhuma salihah. Nah, wa kana abuhuma salihah. Bapak kedua anak yatim itu salihah, orang yang soleh. Lah, hartanya dijaga. Kenapa? Karena anak ini tidak beda dengan bapaknya. Nah, bahkan ada riwayat di situ itu bapak ketujuh, berarti apa? Kakek ketujuh, bukan bapaknya langsung. Nah, bisa jadi mungkin bapaknya langsung ini nggak sesuai dengan kakeknya atau nenek moyangnya, tapi anaknya yang dibawanya sesuai, sehingga apa yang dimiliki dijaga. Begitu pula kemuliaan bapak, kedekatan bapak dengan Allah. Ketika anaknya tadi itu beriman, bisa menularkan, bisa sampai kepada anak. Seorang pejuang kemudian memiliki anak, bukan penjual, pengkhianat misalnya. Apakah
pemimpin saat itu akan memuliakan dia sebagaimana memuliakan bapaknya? Nggak akan. Menghormatinya sebagaimana menghormati bapaknya? Tidak. Tapi kalau misalnya anaknya ini mirip dengan bapaknya, pasti ya, pemimpin akan menghormatinya. Menghormati bapaknya, juga menghormatinya karena ia mengikuti bapaknya. Nah, karena itu tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi ya, atau kedekatan dengan Allah kecuali dengan iman ya. Yang kedua dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat berarti ilmu yang membuat ia memperbaiki dirinya dari jauh ke dekat. Dari lupa ke ingat, dari malas ke semangat, dari bercampur antara kebaikan dan keburukan ya, menghilangkan keburukannya, memurnikan kebaikannya. Ini ilmu yang manfaat. Jadi orang yang punya ilmu manfaat itu terus berusaha memperbaiki dirinya. Ada yang dia rasa kurang baik dalam dirinya, kurang tepat, dia berusaha memperbaikinya. Seperti orang yang punya motor, kok tarikannya kurang enak, kok gasnya berebet, atau semisalnya, dia pasti akan apa? Memperbaiki. Karena apa? Miliknya. Kalau miliknya orang lain nggak mungkin. Karena miliknya dia berusaha memperbaiki. Itu orang yang punya ilmu manfaat seperti itu. Ketika ada rasa kok ada malas, dia berusaha memperbaikinya. Kenapa kok malas? Ada apa ini kok malas? Ya. Dia nggak bangun malam. Kenapa kok saya nggak bangun malam? Padahal kemuliaannya besar. Ya. Ini dan itu. Kenapa saya kok nggak sholat duha? Kenapa saya kok nggak sholat witir? Nah, terus dia memperbaiki dirinya. Ini ilmu yang manfaat. Nah, kalau ilmu yang nggak manfaat itu ilmunya nggak kepake dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Ya. Dan ilmu yang seperti itu bukan mendapatkan kedekatan dia kepada Allah, semakin menjauhkan dia dari Allah. Ya, man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Orang yang bertambah ilmunya, pengetahuannya, tapi tidak bertambah baik perbuatannya, kelakuannya, ya, maka ilmu tadi itu bukan menambahkan kedekatan dia kepada Allah, tapi akan menambahkan kejauhan dia dari Allah. Naudzubillah min. Nah, lah bisa didapatkan derajat yang tinggi, kedekatan dengan Allah dengan ilmu yang manfaat setelah iman. Hah? Karena iman itu akan berbuah ya, dengan ilmu. Dengan ilmu orang itu akan menambah kedekatannya. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran ya, telah menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu diangkat oleh Allah, darajat, diangkat ya. Yang ketiga, wal amalil khalis, amalan yang murni, amalan yang ikhlas. Karena amalan yang murni itu walaupun sedikit, walaupun kecil, itu memiliki bobot yang sangat berat, ya, memiliki kemuliaan yang sangat istimewa, ya. Karena Allah memerintahkan kita dalam ibadah tidak melakukan kecuali untuknya, nah, karenanya, deminya, bukan yang lain. Ya. Maka karena amalan itu tidak ada tujuan lain kecuali kepada Allah, untuk Allah, demi Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan itu. Sehingga walaupun kecil, walaupun sedikit, ya, itu sangat diterima oleh Allah. Ya. Ya.
Beda kalau amalan itu sudah kecil, sudah sedikit, tujuan yang lain, maka Allah nggak mau. Ibarat apa? Tempat yang tidak mau menerima barang yang buruk atau barang yang tidak kualitas, maunya yang kualitas, sehingga yang masuk itu benar-benar diperiksa. Yang berkualitas diterima, yang nggak berkualitas ditolak. Misalnya barang itu satuan, bukan kemudian diperiksa secara keseluruhan, tapi diperiksa per satu. Masuk. Ini wah. Itu amalan kita. Amalan kita yang bagus, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, kepada Allah, diterima sama Allah. Yang enggak, buang. Nah, sampai ada yang mengatakan apa, ada riwayat dalam maknanya itu nanti di hari kiamat atau di akhirat, ketika kita itu akan meminta pahala dari Allah, katanya Allah, sana mintalah pahala kepada kamu yang kamu lakukan untuknya. Nah, itu orangnya nggak ikhlas. Sholat kenapa? Oh, supaya dianggap alim, supaya dipuji, supaya ini dari makhluknya Allah. Ya sudah, katanya Allah, minta kepada mereka. Nah, jangan minta kepada aku, karena kamu lakukan itu bukan hanya untukku, tapi untuk mereka juga sana. Nah, tapi yang untuk Allah baru diterima oleh Allah. Lah, dengan tiga ini baru kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi, ya, kedekatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada di situ keturunan, keturunannya A, keturunannya B, nggak ada. Ya. Dengan tiga ini baru bisa didapatkan, bukan dengan keturunan. Nah, karena sehingga dikatakan di sini, fahadha huwa nasabul hasil wal hablul wasil. Ini loh, nasab yang menghasilkan, ya, nisbat yang menghasilkan yang seperti ini. Oh, bapaknya beriman, alim, amil. Nah, kemudian dia ini binnya, anaknya mukmin, alim, amil juga. Nah, dapat dia nasabnya. Cocok, persis. Tapi bapaknya mukmin, alim, amil, anaknya mukmin tok, nggak alim, nggak amil, nggak sesuai, nggak cocok, nggak cocok. Ibarat itu kabel 3 cuma ada 1, bisa iso, dibutuhkan 3 nyambung semua. Lah ini adanya cuma 1, 2 nggak ada, nggak bisa. Kalau itu ibaratnya aluran listrik, tidak mungkin nyala. Kenapa? Hanya ada 1, ibarat mek grounded tok. Ya. Untuk nyambungnya listriknya tidak ada. Sehingga walaupun dipasang lampu, dipasang stop kontak, tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Nah, butuh ketiga-tiganya, baru di situ sempurna. Ya. Oh, bener anaknya fulan. Kenapa? Podo-podo mukminnya, podo-podo alimnya, podo-podo amilnya, walaupun ya, masih jauh perbedaannya. Oh, aliman bapaknya, nggak apa-apa, yang penting podo alime. Ya, nanti tinggal menyusul, bisa menyalip atau menyamai. Ya, nggak berbeda gitu loh. Ya, nggak berbeda jalan. Nggak berbeda jalan, tetap di jalannya. Nah, itu nasab yang hasil. Wal hablul wasil, itu ibarat tali yang sambung. Tali yang sambung. Manik tasama bihi gobil, wa man tawassala bihablihi wasal. Yang berpegang dengannya gobil diterima. Wa man tawassala bihablihi wasal. Yang menyambung, mengikat dengan talinya, wasal, sampai. Wa aidan warada fil hadis al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf.
Dalam hadis Nabi menyebutkan ya, bahwa arwah, ruh itu junudun mujannada, ya, berkelompok. Ya. Fama ta'arafa minha i'talaf. Yang saling mengenal dalam kelompok tadi itu i'talaf, dia akan menjadi satu. Ya. Akan menjadi apa? Saling sayang. Ya. Tapi wa ma tanakara minha ikhtalaf, yang tidak saling kenal, bahkan saling menjauh, menghindar, ikhtalaf, akan berselisih. Ya, akan berselisih. Lah maksudnya apa? Maksudnya di sini itu bapak dengan anak itu kan podo-podo ruhnya sama. Kita semua ini kan ruhnya ngumpul. Nah, lah ketika kumpulnya ruh dahulu itu, kita ini saling kenal, saling support, saling dukung dalam kebaikan, kita akan satu. Nah, di dunia akan bertemu, akan menjadi satu. Berbeda tempat pun juga gitu, saling dukung. Nah, tapi ketika di sana kita ini saling menghindar, saling menjauh, akan terus berselisih. Ya, walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda kota, akan selalu berselisih. Tapi kalau satu, walaupun berbeda negeri, negara, tetap akan satu. Nggak akan berbeda. Ya. Nah, contohnya dalam madhab aja. Ya. Nah, dalam madhab sama Syafi'inya, apakah beda? Nggak beda, sama. Model adzannya sama, model sholatnya sama. Yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, podo. Nah, nggak ada bedanya. Yang sama-sama ahlu sunnahnya. Nah, yang di sana ziarah kubur, yang di sana tahlilan, di sini pun ziarah kubur dan tahlilan. Nah, sama. Nah, tapi yang berbeda. Nah, di sana, di sini sama, berselisih terus. Nah, bertentangan terus. Kenapa? Berbeda. Nah, begitu juga bapak dan anak. Fatana subul arwahuna wa ta'alufa sabik tagarrubul azali, ya, wa ta'arufiha. Ya. Kecocokan ruh di sini, ya, artinya kenyamanan hubungan di sini. Ya. Wa ta'alufa, saling menyayanginya di sini, di dunia maksudnya. Ya. Tanah subul arwahuna ta'alufu sabik taqarrub wal azali wa ta'arufuha. Jadi kedekatan roh di masa di dahulu dan saling mengenalnya. Jadi kedekatan di dunia dan saling menyayanginya, ya, roh di sini itu semuanya apa? Ya, karena adanya kedekatan di alam azali dan saling mengenal. Ya. Farubba rajulin sahat nisbatuhu bi ba'di ulama'id din awil masyayikh al-arifin di sahati ta'aruf as-sabiq bainal arwah fadamat gurbatuhu wa sadagat nisbatuhu duna auladihi bitanakuh al-jismi wa tanashubuh asuri. Mungkin ada seseorang yang nisbatnya dia kepada sebagian ulama atau masyayikh, ya, itu karena apa? Sahnya, ya, atau benarnya ta'aruf as-sabiq, pengenalannya dia dahulu, ya, bainal arwah, di antara arwah, ya. Jadi nisbatnya seseorang dekat atau persis dengan ulama ini, ulama itu berarti, ya, kesahan, ya, kesahan pengenalan, ya, dahulu antara ruhnya. Bukan anaknya, nah, bukan anaknya, tapi belajar dari ulama ini sehingga menjadi seperti gurunya. Nah, ini berarti apa? Kesahan nasabnya, nisbahnya dia murid ke guru ini itu tidak jauh karena apa? Adanya pengenalan, kedekatan di antara rohnya dulu, ya. Sehingga apa? Fadamat gurbatu wa sadaqat nisbatu na'uladi binaratul jum'ah. Nah, sehingga apa? Kedekatannya, kebenaran nisbatnya dia kepada guru tadi itu, ya, tidak berbeda dengan apa? Bukan karena ia adalah anaknya atau keturunannya,
dengan pernikahan ataupun penyerupaan surah gambaran, bukan. Jadi nggak ada hubungannya itu. Anak dari pernikahan atau penyerupaan gambaran itu bukan hubungannya itu adanya pengenalan kedekatan antara ruh, kemudian terwujudlah di alam dunia ini, bukan, itu nggak bisa terjadi dengan apa? Pernikahan. Nggak bisa terjadi dengan pernikahan, tidak bisa juga dihubungkan dengan apa? Mirip loh wajahnya, nggak bisa, tidak akan. Jadi murni sudah, murni ya, itu semuanya nisbatnya kepada apa? Pengenalan dan kedekatannya di antara rohnya, walaupun tidak ada hubungan darah dan tidak ada kepemilikan salam surah. Falaisal haiz lil ma'al huwal faiz birutbah minhu fil hal birutbah minhu wal hal. Tidaklah orang yang berhasil akan datang itu yang berhasil dengan kemuliaan darinya dan kemuliaan darinya wal hal dan keadaan sekarang ini. Walhasil wes kemuliaan keturunan itu bisa diraih ketika ia serupa dengan apa? Asal usulnya. Ketika serupa dengan asal usulnya, dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh asal usulnya. Tapi kalau dia tidak serupa dengan asal usulnya, nisbatnya dia itu nisbat yang tipis, nisbat yang kecil. Tapi masalahnya nisbat yang kecil itu menjadi kebanggaan terkadang. Menjadi kebanggaan. Padahal mestinya ia malu. Contoh haul diadakan dimanapun itu. Lah kalau misalnya yang dihauli dengan anak turunnya itu beda, mestinya anak turunnya itu malu. Kenapa? Diungkapkan cerita bapaknya atau kakeknya, tapi dia sama sekali nggak sama, atau nggak berjalan di jalannya. Itu mestinya tamparan keras buat mereka. Makanya anak cucu yang dihauli itu ketika mendengarkan cerita tentang ayahnya atau kakeknya, kalau dia berjalan di jalannya perlu bersyukur dan meningkatkan. Tapi kalau enggak, malu dengan yang hadir. Malu dengan yang hadir. Kenapa? Kan contoh itu enggak podo yang be anake ya. Bapaknya kok ngene, kakeknya seperti ini, seperti itu. Anaknya enggak seperti itu. Bapaknya ini berpindah dari kebaikan ke kebaikan, dari amalan ke amalan. Anaknya berpindah dari maksiat ke maksiat, dari kelalaian ke kelalaian. Loh, itu mestinya mereka malu. Kenapa? Seperti dua film yang ditampilkan bersamaan, yang menceritakan perbedaan. Nah, itu mestinya mereka malu. Nah, tapi masalahnya kadang nggak malu, malah justru bangga. Ini haulnya bapak saya, haulnya kakek saya. Lihat ceritanya bapak saya, lihat ceritanya kakek saya. Loh, mestinya malu kalau nggak sama, kalau nggak di jalannya. Nah, karena itu kita perlu memperbaiki nisbat kita, nisbat kita kepada Nabi Muhammad, nisbat kita kepada para ulama, aulia, Nah, itu kita harus perbaiki dengan apa? Dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, dan keimanan kepada Allah. Semoga kita bisa meraih itu semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.